Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya akan mengangkat tema belas kasih dalam kerangka tadi salib penderitaan. Moto kami Ordo Salib Suci adalah In Cruce Salus. Dalam salib ada apa? Keselamatan. Di dalam salib ada sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin Anda sekarang bangga punya salib. Bisa pamer kemana-mana. Bahkan beberapa orang pamer kepada saya, ada tato salib pastor. Terus saya berkata, saya juga ditato. Apa pastor? Raja Wali. Di mana? Di dada. Tapi baru matanya aja 2. Jadi salib bagi kita mungkin sesuatu yang biasa-biasa saja gitu. Saya pernah kemarin saya ke Jakarta, saya kan memberikan renungan di Jakarta. Sudah tahu Jakarta itu masuk tol kota itu padat. Ada satu mobil saya lihat dari belakang. Buset, kata saya itu. Lalu percis nyalip mobil yang saya kendarai. Set. Saya berkata, asem. Di belakangnya tertulis, I love Jesus. Oh alah, kata saya. Ini melecehkan. Gitu ya. Namun kalau kita kembali kepada salib, mari kita lihat bahwa zaman dahulu Paulus mengatakan apa? Salib itu kebodohan. Salib itu batu sandungan. Maka perhatikan, di dalam surat kepada jemaat di Korintus dikatakan, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Kenapa bodoh? Karena salib di zaman Yesus adalah lambang kehinaan. Lambang hal yang memalukan, aib. Hal yang tidak bisa diceritakan. Karena kalau salib itu adalah sesuatu yang gak perlu diomong-omongin, malu, memalukan keluarga. Maaf, saya di Jakarta, waktu tinggal di Jakarta, maaf. Ada seorang bapak ibu, bapaknya terkenal, punya kedudukan, ibunya punya pangkat dokter. Maaf, punya anak berkebutuhan khusus. Anaknya ini tidak pernah dibawa keluar, apalagi ke gereja. Ditaruh di rumah terus. Ya seperti itulah salib. Aib. Kami orang-orang terkenal, kami orang-orang yang pinter, kami orang-orang yang ternama, punya kedudukan. Kok punya anak seperti ini? Memalukan. Maka kalau salib itu diwartakan, salib itu hebat loh, salib itu penebusan. Orang-orang akan berkata, itu bodoh. Bapak Ibu, jangan pernah lupa, saudara-saudara kita pun melihat salib itu skandal. Maaf, saudara kita Muslim mengatakan apa? Kalau nabinya Tuhan adalah orang yang terberkati. Jadi hidupnya nabi ini akan mulia, dibenarkan oleh Allah. Allah tidak mungkin membiarkan nabinya menderita, gak mungkin. Maka lihat di dalam surat An-Nisa dikatakan apa? Bagus. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Kata-kata orang Yahudi. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi saudara kita Muslim pun tidak merasa nggak benar kalau Yesus sampai disalib. Ini orangnya Tuhan. Nggak bisa orangnya Tuhan tuh matinya konyol. Matinya aneh. Dan. Maka muncullah iman ini. Muncullah pola pikir mereka. Tidak hanya saudara kita yang Muslim, Yahudi pun berkata apa? Salib adalah simbol
penurunan martabat manusia sehina-hinanya. Dan bangsa Roma jelas salib adalah bentuk hukuman bagi manusia yang kastanya terendah. Orang Roma tidak mungkin disalib. Hanya orang yang rendah yang disalib. Orang yang tidak perlu dilindungi. Orang yang tidak punya hak sama sekali. Bahkan kalau kita lihat di agama Buddha, lihat Buddha berbicara tentang penderitaan. Betul, samsara disebutnya gitu ya. Tetapi ingat, klimaksnya Buddha itu bukan meninggal dalam kematian, tetapi di dalam penderitaan, maaf. Tapi Buddha meninggal di dalam apa? Bodhisattva. Dia mengalami nirwana, persatuan. Dan di zaman sekuler, seringkali beberapa anak muda melihat salib itu adalah masokis gitu. Orang-orang yang terlalu membeberkan penderitaan. Cerita tentang penderitaannya. Tentang kesakitannya. Jadi kita lihat bahwa salib itu sebetulnya dari zaman dahulu adalah kenyataan yang sangat menyakitkan. Sangat harus dihindari. Maka salib dan penderitaan, salib itu identik dengan penderitaan. Masalah fundamental kita. Siapa di sini yang tidak menderita? Bapak Ibu, saya datang ke sini, sudah banyak umat Bandung yang cerita, wah pastor mau bersaing ya dengan Romo Koko. Mau bertanding ya, pasti jelas saya kalah, ditimpa sama yang segede gini. Kami tidak bersaing, kami sama-sama mewartakan Tuhan. Namun lihat di sini bahwa orang-orang seperti apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun, oleh karena penyebab apapun bisa menderita. Betul atau tidak? Betul. Sekarang mungkin kita sudah datang ke sini berkorban, capek-capek, lalu makanannya nggak enak, tengenah pisan. Lalu datang umat yang lain, kamu tuh datang di sini mau makan atau mau puji-pujian? Ya, memuji Tuhan sambil makan. Jadi perhatikan, penderitaan bisa ada dimanapun. Di gereja ada penderitaan banget. Apalagi kalau udah bertemu dengan pastor, khotbah 3 tahun dijadikan 1 hari. Panjang pisan, teureun-eureun, tejelas arek ngomong naon. Dan Romo Joni di Keuskupan Bandung tidak ada pastor yang seperti itu. Sorry. Maka lihat, umat Bandung, umat penuh sukacita, mencintai umatnya. Apalagi uskupnya, I love you full coy. Uskup Bandung ini mau bangun apapun, orang Bandung sokong, bantu, kasih. Nanti kita buktikan, Pastor. Kita buktikan. Kalau tidak terbukti, kita potong. Jadi lihat di sini bahwa penderitaan terkena pada siapapun. Saya yakin Bapak Uskup menderita atau tidak? Menderita melihat saya, betul. Dan saya lebih menderita kalau lihat uskup gitu ya. Jadi tidak ada level orang yang tanpa no pain, no. Selalu ada di situ. Mari kita lihat penderitaan yang pertama yang kita lihat adalah penderitaan fisik. Dari anak kecil pun bisa mengalami. Kita pun sama. Saya pernah sakit. Saya pernah cerita, saya pernah terbaring, tidak bisa apa-apa. Karena demam berdarah dan tipes. Tapi Romo Koko, waktu saya sakit,
umat itu datang ke saya semua. Padahal saat itu belum terkenal. Belum terkenal saya. Cuma dicintai oleh umat. Nggak tahu kenapa. Dan kalau datang umat Bandung tidak ada yang tangan kosong. Bawa makanan babi, cukyo, bacang, semua datang men, mie. Tapi Eko ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa dimakan. Datanglah frater-frater. Romo nggak makan, bawa, nggak bawa. Ih Romo baik banget, bukan baik, gua nggak bisa makan. Gitu. Tapi lihat di sini bahwa penderitaan sakit membuat kita terbatas. Anda menjadi tua, sama, itu pun penderitaan fisik. Anda mau make up seperti apapun, lama-lama lumer. Anda mau make up seperti apapun, Anda tidak akan bisa membohongi kenyataan. Karena saya pernah kemarin di Ursula, saya ngeliat gila ibu-ibu licin banget, edan men, Korea pisan. Tapi pas ngeliat tangannya, ya Allah gitu, berdiri. Di sini 17, di sini 71. Lihat, sering kali kita mau menghindari yang namanya penderitaan itu, tapi tidak pernah bisa. Dan penderitaan yang kedua adalah apa? Penderitaan psikologis. Orang merasa ditolak, orang merasa dijauhi. Kita kadang-kadang merasa kesepian. Banyak suami istri walaupun berumah tangga, tapi merasa kesepian. Maka karena pasangan tidak mau mendengarkan saya tidak didengarkan oleh pasangan, maka setiap pasangan asik sendiri. Punya habitatnya masing-masing, punya hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri. Itu kesepian namanya. Supaya saya tidak kesepian, maka untuk membunuh kesepian, saya mencari kesibukan. Supaya nggak merasa kosong, nggak merasa hampa. Penderitaan psikologis yang lain adalah apa? Adalah merasa kehilangan orang yang disayang. Meninggal. Bisa penderitaannya berkepanjangan. Mungkin kita sadar toh, kalau pas ada dia nyebelin sekali gitu ya. Tadi kan Romo berkata, mari kita lihat di wajah sebelah kiri kanan Anda. Ada wajah Tuhan di sana. Iya sih, tapi banyak iblisnya gitu. Coba sekarang yang suami istri. Suami istri, angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Coba sekarang ya. Pandang pasangan Anda. Pandang. Berapa persen rasa sayangnya? 1000? Berarti kok Aan baru selesai minum. Lu mah kalau udah minum berlebihan coy. Banyak sekali pasangan setelah sekian tahun menikah, ngelihat pasangan, jengkel lagi, kesel lagi. Kemarin ini saya kan baru berobat, lambung saya tidak baik. Lalu saya berobat, pas berobat kan ada ibu-ibu, di situ banyak, kita diam di ruang tunggu. Namanya ibu-ibu, namanya ruang tunggu harap tenang. Mana ada ibu-ibu tenang? Ngobrol lah, Pak sakit? Ya iya, makanya di sini sakit. Gitu. Sakit lambung ya? Iya, dokter lambung, dokter lambung. Saya juga sakit Pak. Bapak sakitnya gimana? Saya kalau sakit makan pedas, lalu kebanyakan, lalu sebah, sakit panas. Saya juga Pak kalau udah sakit
sakitnya, gasnya itu sampai sini. Sampai saya berdetak, jantungnya kenceng Pak. Terus kalau ibu sakitnya kapan? Saya tuh sakitnya ya Pak ya, kalau dengar mobil suami saya datang dari kerjaan, saya langsung lambungnya sakit. Tapi kalau suami pergi ke kantor, jadi tenang lambung saya. Bu, kata saya tuh nggak perlu ke dokter. Terus gimana Pak? Bunuh. Hilang nanti penyakit ibu. Gitu ya. Lihat bahwa kita seringkali hidup dengan orang-orang yang menyakiti kita. Jadi penderitaan psikologis juga adalah apa? Kita dikhianati oleh orang yang kita sayangi. Kita disakiti oleh orang yang begitu kita percaya. Berapa banyak kasus bisnis hancur kakak beradik, saling mengkhianati. Berapa banyak orang tua, sorry, maaf. Setelah kasih kepada anak-anaknya, orang tua ditinggalkan begitu saja. Dilupakan begitu saja. Karena apa? Karena orang sudah mulai serakah. Maka kalau orang sudah serakah, tidak melihat saudara, orang tua pun bisa dihabisi. Karena sekali lagi bukan uangnya, bukan hartanya, tetapi keserakahannya, kecintaan pada barang-barang tersebut. Namun penderitaan yang paling mendalam, eksistensial, boleh dikatakan penderitaan spiritual, adalah penderitaan apa? Kehilangan makna hidup. Ngapain aku hidup? Untuk apa? Orang yang sudah merasa bahwa Tuhan tidak peduli lagi pada saya. Saya sudah capek berdoa, pastor sudah capek mohon. Lah kok tidak didengarkan Tuhan? Itu. Orang sudah merasa, percuma berdoa. Percuma kita minta-minta, udahlah gak perlu. Ada terima, gak ada ya sudah. Itu. Orang sudah tidak punya iman. Maka kalau orang sudah tidak punya iman, kepercayaan, pasti orang itu tidak punya apa? Emangnya cuma Romo Koko yang bisa nggak jalan? Kalau orang sudah tidak punya iman, tidak punya kepercayaan, maka tidak punya apa lagi? Salah. Belum jawab kok. Oh. Tidak punya harapan pastor. Tepuk tangan saudara-saudara. Bener banget. Kalau orang tidak punya iman, tidak punya kepercayaan, maka tidak akan pernah punya harapan lagi. Kalau orang sudah tidak punya Tuhan, orang sudah kehilangan intimitas kedekatan dengan Tuhan, maka hidupnya selalu, sudahlah Tuhan, udah dipanggil aja. Udah capek hidupnya nges mati, wae. Seorang oma kan pernah cerita, Romo, Tuhan itu gak manggil-manggil saya. Oma manggil sebenarnya, cuma oma budek. Penderitaan eksistensial, penderitaan spiritual. Maka kalau penderitaan itu adalah bagian dalam hidup kita, tidak bisa kita hindarkan, jangan pernah lupa, penderitaan itu ada kaitannya dengan dosa. Waktu di Taman Eden, apakah Adam dan Hawa menderita atau tidak? Adam dan Hawa menderita atau tidak? Harusnya tidak. Harusnya baca kitab suci, bukan harusnya tidak. Tidak. Udah punya kitab suci belum? Udah. Kalau nggak punya, minta Romo Koko. Ya, minta. Jadi di dalam kitab suci tidak pernah diceritakan Adam dan Hawa menderita. Adam dan Hawa bersuka cita, bahkan bermain dengan Allah. Ingat, pagi-pagi benar Allah berjalan-jalan mencari Adam dan Hawa. Jadi
Penderitaan itu muncul pada saat mereka makan buah yang dilarang. Maka mereka diusir dari Taman Eden. Maka penderitaan itu selalu ada konteksnya dengan dosa. Ya betul, tadi Romo Effendi. Dia disakiti, merasa dikecewakan oleh ayahnya. Aku bunuh semua keluarga ayahku. Ya. Jadi penderitaan itu memicu apa? Dosa. Membuat orang mau berdosa. Dan dosa itu, jangan pernah lupa, membuat juga orang itu menderita. Coba, suami istri Anda dicuekin, nggak didengerin. Coba suami Anda habis makan, pembantu sedang tidak ada, makanan ditaruh begitu saja, nanti istri yang ngeberesin. Istri langsung akan berkata, emangnya gua pembantu? Ya paling suami akan berkata, bukan pembantu sih, tapi pembersih rumah. Semua tuh akan bersih. Semua kan akan beres oleh istri Anda. Jadi lihat di sini bahwa timbal balik. Dosa itu mengakibatkan orang menderita, tetapi penderitaan pun bisa membuat orang berbuat dosa. Ini timbal balik yang selalu ada di dalam kehidupan. Maka sekarang mari kita melihat bagaimana Allah melihat penderitaan, melihat salib dengan penuh keindahan di dalam salib Yesus. Salib menjadi suatu keindahan kalau dikaitkan dengan Tuhan. Jadi kalau salib tidak pernah dikaitkan dengan Tuhan, maka akibatnya apa? Saya hanya kecewa, saya hanya sakit hati. Saya hanya jengkel. Romo Effendi, maaf, saya tertarik dengan apa pengalaman Romo. Setelah Romo begitu sakit, kecewa, apa yang paling sulit dalam hidup Romo untuk membangun relasi dengan ayah? Mengampuni ya, pasti. Ya, mengampuni. Waktu mau mengampuni, bagaimana, bisa cerita sedikit nggak mengampuni ayah? Apakah datang langsung, Pak, aku ampuni? Prosesnya panjang sekali, Romo. Pendekin aja. Maksudnya prosesnya panjang. Ya betul. Iya. Itu pelan-pelan memang berusaha untuk mengampuni, disadari, tetapi memang terutama untuk keluarga besar ya, untuk ketemu masih sulit. Mau mengampuni, mau memaafkan pun sulit. Ya. Dan akhirnya baru benar-benar saya bisa berdamai dengan keluarga besar itu ketika saya selesai S1, ketika Toper. Ya. Jadi artinya Romo memaksakan diri untuk bertemu dengan mereka. Ya. Memaksakan diri untuk tersenyum pada mereka. Ya, betul sekali. Padahal hati tetap sakit. Sakit. Ya. Apakah itu sebuah munafik? Itu senyum kepalsuan, Pastor. Sama seperti banyak senyuman para suami sebetulnya. Tapi lihatlah, latihan rohani, ini latihan rohani, adalah sebuah hal yang memaksakan diri. Sampai kapanpun ya Romo Effendi, nggak akan mungkin kalau kita nunggu Roh Kudus sampai saya bisa tersenyum pada mereka. Nggak akan datang. Betul. Roh Kudus hanya akan datang kalau kita mempersiapkan jalannya. Tepuk tangan untuk Romo Effendi. Thank you Romo. Sekali lagi. Allah mengizinkan. Apakah Allah mengizinkan? Apakah Anda pernah bertanya, kenapa Tuhan kok saya dilahirkan seperti ini? Akhirnya saya menemukan ketika saya bertemu dengan anak-anak di panti asuhan dan asrama. Dan rupanya Tuhan persiapkan itu supaya menjadi pribadi yang kuat, penuh pengampunan, karena yang saya layani anak terluka semua. You see? Bagus. Kalau penderitaan tidak diolah, akan menjadikan orang itu makhluk yang tegaan. Disikat siapapun. Karena dia terluka. Tetapi pada saat
dia bisa mengolah. Dia mengatakan, rupanya pengalaman pahit saya membuat saya bisa berbelas kasih dengan anak-anak. Yang apa? Yang tidak punya pengalaman cinta seperti saya. You see, kita harus lihat, harus ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melihat penderitaan sebagai berkat. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melihat crucial becoming salus. Lalu kalau pertanyaannya, so bagaimana pastor? Supaya kita bisa melihat penderitaan itu sebagai berkat. Anda ingat 7 sabda Yesus di salib. Dan ingat di salib, pengalaman fisik Yesus menderita ada. Bapak Uskup. Maaf ya, maaf, tanya ini, tanya. Bukan menghina, tanya. Pernah ke Yerusalem? Belum. Turut berduka cita. Tapi Desember mau berangkat ya. Saya doakan selamat. Karena Bandung pas perang ya. Apalagi pas perang. Saudara-saudara kita harus berdoa. Karena beliau adalah uskup yang terbaik di Bandung ini. Bayangkan kalau Bandung digantikan uskupnya almarhum Wahyu. Lambangnya, saudara-saudara, lambang keuskupannya Rolling Stone. Jadi lihat di Yerusalem, kalau Anda pergi ke Golgota tempat Yesus disalib, sekarang sudah menjadi satu komplek di Yerusalem. Sebetulnya tempat penyaliban Yesus itu dekat jalan gerbang menuju kota Yerusalem. Lihat, Yesus di stripping, dibuka bajunya, itu dipermalukan, diludahi. Orang-orang pada mengutuki dia, orang-orang pada melempari dia. Bayangkan, Maria berdiri jauh di sana. Pasti saya akan melihat Maria akan menangis. Bersedih, terpukul anaknya yang kukasih diperlakukan seperti itu. Penderitaan psikologis. Siapa murid yang menemani Yesus pada saat itu? Betul. Siapa? Betul. Yohanes, murid yang dikasihi. Yang lainnya tidak ada. Pergi. Bahkan Petrus menyangkal. Lihat, itu penderitaan psikologis. Orang-orang yang tadi berteriak, Hosana putra Daud. Pada saat kapan koaan diteriakin Hosana putra Daud? Hah? Minggu Palem apa Minggu Palma? Oh, saru. Nginum heula. Betul. Pada saat diteriakan Hosana Raja Daud. Dan pada saat itu sama mulutnya, kata-katanya berbeda. Betapa menyakitkan. Dan Yesus pun mengalami penderitaan spiritual. Allahku ya Allahku. Apa terusannya? Mengapa engkau, apa Firman? Mengapa kau tinggalkan aku? Ya betul, hebat. Mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam salib, Yesus mengalami totalitas penderitaan. Dan mari kita lihat, kalau kita melihat salib, kita tidak hanya melihat manusia Yesus, tetapi Allah. Jadi lewat salib, Allah mau merasakan penderitaan manusia. Maka ada 2 sabda Yesus yang menarik bagi saya. Pertama, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat, derita membuat dosa. Kan tadi toh ada konekti antara dosa dan derita. Derita membuat dosa. Tetapi bersama Allah, Yesus bisa melihat penderitaan menjadi berkat pengampunan.
Jadi semuanya hanya mungkin pada saat Yesus menyatukan dirinya, hidupnya dengan Bapa. Kemanusiaan menyatu dengan Allah. Oleh karena itu, yang kedua Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus percaya bahwa saya berada di tangan yang benar. Jadi Bapak Ibu, kalaupun Anda sudah berbuat baik dijahatin, sudah berbuat baik dihianatin, tetaplah berbuat baik. Percaya kau berada di jalan yang benar. Memang kita seringnya digoda oleh si iblis. Jang naon antepkeun jelema kitu mah tinggalkeun. Bere racun paeh sakedeung oge. Geus sikat, geus beakeun. Dan. Seperti apapun saya harus bertahan. Bapak Ibu sharing. Saya baru pulang dari Jogja, lalu Jakarta, lalu sekarang Bandung. Kemarin dari Jogja. Saya tuh iseng-iseng, mungkin Anda beberapa tahu, ke Nandan, terapi asap di Nandan. Saya ingin melihat banyak banget orang sakit yang membuat saya terpukau, mataku tidak kunjung mengedip. Seorang opa megang istrinya. Opa itu usianya 82 tahun, istrinya 80 tahun. Dia pegang, lalu saya, opa cerita, kenapa? Pastor, istri saya sudah tidak bisa melihat. Tidak tahu. Tadinya bisa, semakin tua gak bisa melihat lagi. Maka istri saya itu selalu saya pegangin. Saya tuh berat. Karena istri itu tergantung sekali pada saya. Kalau melangkah, gelayuti. Apa gelayuti itu dalam bahasa Sunda teh? Ngagendong gitu ya. Jadinya kelan pageh pisan. Saya capek, pastor. Terus ya sudah saya bawa ke tempat terapi ini. Lah kok setelah 4 kali diterapi, tangan istri saya itu sekarang udah melepas, nggak terlalu kenceng lagi. Lalu saya tanya pada istri saya, "Mah, kenapa kamu sekarang nggak pegang erat tanganku?" Istrinya berkata, "Aku sudah bisa ngelihat sekarang, sudah bisa gelambur-gelambur gitu." Terus Bapak itu mengatakan, hal yang paling indah dalam hidupku, pastor, saya tuh selalu berdoa kepada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa supaya istri saya sembuh. Tidak. Saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau menghendaki istriku sembuh, ya terjadilah. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Yang penting istriku selalu bisa merasakan cintamu Tuhan. Keren banget. Jadi kalau orang menderita seperti apapun, fisik, psikologis, tapi pada saat ia tetap merasa dicintai oleh Tuhan, ia akan tetap bisa bertahan hidup. Ia tidak akan pernah mengutuk Tuhan. Maka percayalah, pada saat kita menderita dan kita masuk ke dalam tangan Tuhan, dilakukan dengan Tuhan, disitulah letaknya in cruce salus.